Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang saya muliakan para alim, para asatidzah yang dirahmati Allah, sesepuh bini sepuh ingkang mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus Yayasan Subulus Salam Nusantara yang semoga tetap senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah. Hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para ahlul Quran, para orang-orang yang juara, para solihin, solihat, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini. Allah hadirkan kita di tempat yang sungguh mulia, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran, ahlullahi wa khassah. Ahlul Quran, orang yang senantiasa bersanding dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, adalah ahlullah, bagian dari keluarganya Allah, wa khassah, dan orang khususnya Allah, hamba yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang tidak pantas untuk mendapatkan siksa di alam barzah, hamba yang tidak pantas untuk disakiti oleh makhluk sedikit pun. Itu ahlul Quran. Ahlul Quran adalah ahlunya para juara, baik juara dunia maupun juara akhirat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, patut berbangga diri ketika kita bisa masuk ke area sini. Semoga kita bagian orang-orang yang kecipratan ahlul Quran. Kok enggak ada yang amin ya? Amin. Ya, barangkali sudah amin tapi enggak keras gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Fadilatu Ustadzil Kiram, Ustadz Teguh hafizahullahu taala, tadi beliau menyampaikan seolah-olah kok saya belajarnya bersama Ustadz Umar begitu ya. Sebenarnya saya adalah murid beliau gitu. Jadi bukan belajar bersama, malah saya yang diajari oleh beliau gitu. Ya. Ketika saya kelas 2 sanawiyah, 6 kamar itu semuanya sakit, masuk angin. Ketika masuk angin, beliau turun tangan sendiri bawa madu sama bawang putih. Bawang putihnya diiris kecil-kecil itu kemudian disuapkan ke santri-santri satu persatu. Bawa sendok. Waktu itu belum ada corona, jadi satu sendok untuk semuanya. Dan waktu itu kita nggak pernah berpikir ini jijik atau tidak. Dan luar biasa, ya, luar biasa. Jam 8 pagi kita diminumi, maghrib sudah sehat semuanya. Santri yang sudah izin pulang saja, sebagian besar tidak jadi izin pulang karena sudah sembuh. Jadi tidak bisa beralasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lagi-lagi ketika gatel gitu ya. Ketika gatel, beliau harus keliling mendoakan satu persatu. Saya masih ingat betul itu. Jadi beliau adalah guru kami, guru saya, dan apa yang beliau ajarkan ini banyak sekali membekas, termasuk motivasi beliau ketika kami masih belajar tentang membaca, waktu. Sehingga
di antara kawan-kawan yang selesai lulus waktu itu di pesantren, mungkin hanya saya saja yang merangkum pelajaran, seluruh mata pelajaran dari kelas 1 sanawiyah sampai kelas 3 aliyah. Jadi 6 tahun pelajaran saya rangkum jadi satu seperti bentuk skripsi itu. Dari jamnya, ustadznya siapa, tempatnya di mana, itu lengkap. Jadi Ustadz Umar mengisi di belakang sawah karena kelasnya waktu itu banyak ular yang sering jatuh. Akhirnya Ustadz Umar mengisi di belakang sawah. Jamnya jam 9. Waktu itu materinya tentang balaghah. Itu ada semuanya. Dan luar biasa motivasi beliau ini kepada kami, ya, para santri-santri beliau yang membekas utamanya pada masalah akhlak. Akhlak seorang santri kepada guru-gurunya. Saya mendapati satu perkataan ulama salih bernama Imam Hasan Al-Basri. Sungguh dosanya kita dengan orang tua, walaupun termasuk dosa-dosa besar dalam kitab Al-Kabair, ya, yang kita tidak akan bisa mendapatkan ampunan Allah sebelum orang tua mengampuni. Tapi ternyata dosa kita kepada guru kita itu melebihi dosa kita kepada orang tua. Sehingga adik-adik sekalian yang menjadi santri-santri di pondok para juara sini, pondok Tahfidzul Quran Zabisa, ya, jangan pernah, ya, jengkel dengan ustadz-ustadznya, jangan pernah membenci dengan ustadz-ustadznya. Bahkan di antara ulama mengatakan, aku tidak akan mau melihat keburukan ustadzku, aku tidak akan mau melihat keburukan guruku, dan aku hanya ingin berdoa kepada Allah agar aku melihat kebaikan-kebaikan guruku saja. Hanya untuk apa sih? Hanya untuk mendapatkan keberkahan ilmu-ilmu mereka, ilmu-ilmu para guru yang memberikan ilmu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang tadi telah disampaikan, agar waktu luang tak hilang. Ya, agar waktu luang tak hilang. Di sini yang usianya paling sepuh berapa tahun? Ada yang usianya sudah 60 kah? 60, ya. 60. Ya. Kalau saya bertanya enggak apa-apa ya. Tapi enggak usah dijawab keras, dijawab diri sendiri saja. Di usia yang ke-40, 50, ya. Ini kira-kira sudah hafal juz 30 belum? Enggak usah dijawab dengan keras, jawabnya batin saja. Ya. Kemudian di usia yang 40, 50, 60, ya, kira-kira sudah hafal surah Al-Muzammil belum? Sudah hafal surat Al-Ahqaf ayat 15 belum? Ini penting Bapak Ibu. Jangan sampai kemudian di saat usia yang ada ini, ya, menyesal sih boleh, mumpung Allah masih memberikan hidup. Sebelum nanti Allah matikan, laula akhartani ila ajalin qarib, ya, fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Minta dihidupkan lagi hanya gara-gara ingin bersedekah dan jadi orang salih. Lah dulu ketika hidup ngapain gitu? Ya. Saya punya kurang lebih 8, ya. Ada 8 sampai 12. Bagaimana para ulama ini memanfaatkan waktunya di tempat mereka menuntut ilmu. Bahkan ada salah satu ulama besar ahli tafsir bernama Imam Mujahid. Ya, tidak ada tempat yang beliau singgahi melainkan tempat itu pasti menjadi tulisan beliau. Tidak ada tempat yang beliau singgahi melainkan tempat itu menjadi tempat menulis beliau. Membaca dari ilmu-ilmu, ya, yang dipelajari, menulis dari ilmu-ilmu yang telah didapat. Sekarang kita muhasabah Bapak Ibu, kita muhasabah. Ya, waktu kita dari rumah perjalanan ke sini, kira-kira di atas motor itu membaca enggak? Yang di dalam mobil kira-kira membaca tidak? Ya, gitu. Yang kedua, kira-kira yang punya mobil ini, tape-nya atau VCD-nya ini isinya apa? Murotal kah? Kemudian kajian-kajian Islami kah? Atau malah mungkin, maaf, musik-musik yang justru malah membuat kita terlena gitu. Ini muhasabah. Kalau tidak sama sekali, waktu kita juga habis di perjalanan.
Sedangkan kita tidur saja, tidak mungkin kita tidur membaca, ya enggak? Tidur kita 8 jam. Efektif kita mana? Efektivitas. Ya, bangunnya jam berapa? Jam 4 atau jam 5? Ya, normal saja kita enggak sholat malam, berarti kita bangunnya jam 4 kalau subuhnya setengah 5. Itu kalau adzannya, kalau bangunnya sebelum subuh, nanti habis di MCK. Gitu kan? Kemudian subuh, ya. Subuh bangun. Adzannya pas bangunnya pas adzan subuh. Masih mending. Bangunnya pas iqomah. Masih mending masih kekejar. Ya udah. Bangunnya pas salam. Masih mendingan lagi. Jadi masih mending. Sampai terakhir tidak komanan jamaah masih mengatakan mending saya masih sholat daripada itu yang tidak sholat gitu. Nah, kita maunya yang mending-mending tadi. Tidak mau yang urusan yang besar tadi. Ya. Mbok iya gitu kan. Mbok iya kita bangun misalkan jam 2:30 gitu. Saya pernah mendapati satu santri dari salah satu gereja, tidak saya sebutkan namanya. Karena waktu itu kita sama-sama bangun. Ya, kita ada acara gitu kan. Santri itu keluarnya dari gereja itu kurang lebih jam 5:30 atau jam 6. Santri itu. Kemudian saya tanya, ini dari mana? Dari sekolah. Ya, santri ini keluar dari gereja, dari sekolah. Berarti dia bangunnya, sebelum saya tanya ya, saya nebak berarti bangunnya kurang lebih jam 3. Jam 3 bersih-bersih sampai 3:30. 3:30 perjalanan sampai ke kelas. Ke kelas sudah mulai jam 4. Jam 4 mulai pelajaran kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam. Pas. Betul Bapak Ibu. Saya tanya, bangun jam berapa, Dik? Kita bangun jam 3. Bangun jam 3, itu yang gereja. Ini dilakukan berapa hari sekali? Hampir seminggu 3-4 kali. Seperti itu, iya. Masa kemudian ada generasi amanu, generasi orang-orang yang beriman, yang diabadikan dalam surah Al-Asr. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu, gitu kan? Masa generasi yang mengatakan dirinya beriman kemudian bangun subuhnya jam adzan, ya, as-salatu khairum minan naum, bangun, ya, ndak komanan apanya, ndak komanan witirnya, karena dia ndak witir sebelum tidur, ndak komanan apa lagi, ndak komanan tahajudnya, ndak komanan apa lagi, ndak komanan istighfarnya, wal mustaghfirina bil ashar wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur atau di waktu sahur mereka banyak istighfar, hilang waktunya. Jadi tidak ada waktu untuk beristighfar. Langsung kemudian ke masjid. Ke masjid sudah Allahu Akbar, qad qamatis shalah, sudah qomat. Enggak komanan salat fajarnya. Habis. Tahu-tahu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, si fulan telah meninggal diambil oleh Allah Subhanahu wa taala di protokol Covid gitu kan. Di protokol Covid lagi. Ngeri sekali. Enggak habis pikir, waktunya habis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tukang mandiin jenazah Covid. Habis ini langsung takut salaman nanti. Saya tukang mandiin jenazah Covid. Wah, lika-liku cerita banyak sekali dari keluarga, sampai nangis, ya Allah Mas, gitu kan. Saya tuh dari awal sakit nggak pernah nemui, tahu-tahu sudah meninggal harus di protokol Covid. Di protokol Covid alhamdulillah tetap kita pulasari dengan cara syariah. Tetap kita mandikan, tapi tetap dengan sesuai protokol. Enggak bisa ketemu keluarganya, gitu kan. Habis waktunya. Apakah kita ingin kemudian meninggalkan dunia ini tidak ada satu juz pun yang kita banggakan nanti ketika bertemu dengan dua malaikat, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak gitu. Walau juz'an minal Quran, walaupun hanya 1 juz saja dari juz amma. Ya, kalau tadi saya sempat dengar Ustadz Teguh tadi mengatakan ada santri yang dikarantina, makdek saya dikarantina gitu kan. Karena karantina sekarang itu konotasinya juga positif gitu loh. Positifnya dulu tuh baik, positifnya sekarang itu enggak pada disukai gitu loh. Positif gitu kan enggak enak gitu kan. Dikarantina, tapi dikarantina. Ya, Bapak Ibu boleh kok mengkarantina diri kok untuk menyelesaikan juz amma sekali duduk. Juz amma sekali duduk.
Kurang lebih berapa kalau tadi Ustaz Teguh bercerita 14 hari itu santri bisa menyelesaikan 6 juz. Berarti kalau 14 hari itu 6 juz, berarti satu harinya berapa juz? 6 juz berarti satu harinya berapa lembar? Untuk menyelesaikan 14 hari itu 6 juz. Berarti untuk menyelesaikan juz 30 saja, coba dikarantina 3 hari, enggak usah apa-apa. Suaminya yang mencuci, suaminya yang masak, suaminya yang menyetrika. Ini giliran ibu sekarang jadi ratu, betul? Setuju enggak, Bu? Setuju. Tapi harus hafal juz 30 loh. Kalau enggak hafal juz 30 tiwasan nih. Suaminya sudah capek-capek enggak selesai juz 30 gitu kan. Besok gantian, suaminya betul-betul mengkarantina diri 3 hari. Juz 30 selesai. Masya Allah. Sama sekarang kita mengatakan tak coba dan tidak dicoba-coba, kemudian setahun mendatang dapat motivasi lagi, mungkin dari Ustadz Umar, mungkin dari Ustadz Ransi, atau mungkin dari Ustadz Abdul Rauf jika nanti ada hadir ke sini, tentang ayo kita hafalan Quran. Wah, Mbok ya, setahun yang lalu kita ngamalkan, sekarang sudah selesai. 1 bulan 1 juz, berarti 1 tahun 12 juz. Mudah Bapak Ibu, tidak sulit, asal mau. Saya punya santriwati namanya Mbah Marni, usianya waktu itu 65 tahun. Jadi 65 tahun ini tidak bisa baca Quran sama sekali. Kemudian kita ajari baca Al-Quran dari alif, ba, ta, tha. Ya. Kemudian berapa kali ini Mas bisa menyelesaikan baca Quran? Pokoknya ping sedoso sakit mau Quran Mbah. Ayo niku biar semangat. Betul, 15 kali bisa baca Quran. Ya, bisa baca Quran. Kalau tidak salah waktu itu bulan April, Mei, Juni, Mbah Marni menghafal juz 30 selesai. Saya di WA, Ustadz sudah selesai juz 30. Bulan Juni, bulan Juli saya ke Bengkulu. 2 bulan Mbah Marni sudah selesai juz 29. Sampai kurang lebih tidak ada 8 bulan Mbah Marni selesai juz 30, 29, 28, 27, 26 di usia 65. Kok sakit nggih? Karena beliau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Iya, beliau tua, enggak kerja. Sama saja Bapak Ibu. Ya, itu sudah rezeki. Kalau kita bagian dari yang diberikan rezeki oleh Allah, enggak akan kemana. Yang buta banyak kok yang hafal Al-Quran, yang cacat kok banyak yang hafal Al-Quran, yang sibuk banget juga ada kok yang hafal Al-Quran. Mau alasan apa lagi kita? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. 2 nikmat yang sering maghbun. Maghbun ini diartikan oleh para ulama dengan arti sesuatu yang melalaikan, sesuatu yang melupakan. Manusia itu tertipu. Maghbun itu yang membuat dirinya tertipu. Tertipu apa? Tertipu di depan HP, tertipu dia. Waktunya habis, kan baca ilmu juga, sama saja. Demi Allah Bapak Ibu, selama 4 tahun sampai 5 tahun HP saya enggak ada deringnya, enggak ada sama sekali. Baru bulan ini saja saya kasih nada dering. Bulan apa ini? Bulan Desember. Kenapa kasih nada dering? Karena 2 pekan yang lalu HP saya hilang, diambil orang. Kemudian ditelepon enggak bisa-bisa, oh jadi enggak tak kasih nada dering, jadi enggak bisa. Ya, akhirnya yaudah mulai sekarang saya kasih nada dering. Yang kedua, alasan yang kedua, sewaktu-waktu dapat panggilan ada jenazah COVID, saya siap walaupun jam 1 malam. Jadi akhirnya saya nada dering. Sebelumnya enggak pernah. Ya, bukan sombong, bukan apa-apa, demi Allah tidak. Waktu kita habis di situ. Apalagi waktunya habis hanya komentar menjelekkan sana, menjelekkan sini, sebut nama si A, sebut nama si B, habis waktu kita. Belum tentu yang menjelekkan juga orangnya baik daripada yang dijelekkan. Habis lagi waktu kita. Ya, alasannya nanti baca share-sharean, postingan ilmu-ilmu, sama saja habis kita di depan HP. Diakui tidak diakui, percaya atau tidak, ngene apa mboten? Habis. Kan ada waktunya nanti. Ya. Ansyitat al-yaumiyah. Jadi kegiatan hari-hari itu ada waktunya. Kapan buka HP itu ada waktunya. Secukupnya, ada hal yang penting sudah diambil, ada yang penting sudah diambil, gitu. Oh ini kayaknya enggak penting, hanya komen-komen jempol, diarsipkan aja, langsung hapus aja kalau enggak penting. Kalau penting banget kita dicari, mesti kita dijabri kok. Kalau hanya grup, enggak terlalu penting. Paling halo Swondo kok di grup enggak kebuka itu.
Kecuali japri, nanti baru kebuka. Habis nanti waktunya kita. Ya, belum lagi waktu membaca kita, habis juga tidak pernah membaca. Padahal seharusnya seorang muslim, seorang mukmin satu hari setidaknya ada 2 lembar yang dibaca. Sungguh, ya saya masih punya datanya. Indonesia yang melek buku hanya 15%. 50% ini dipegang oleh Nasrani. Yahudi itu hampir 70%. Yahudi 70% melek membacanya. Sehingga apa? Sehingga wawasan cakrawala dunia dia menguasai, apapun tahu. Apapun tahu. Kenapa? Karena mau membaca. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu kita, uang kita yang kita keluarkan untuk beli kuota berapa? Berapa? 40.000 yang berapa giga? 80.000 yang berapa giga? Coba sekarang giganya diturunkan. Ya, kalau ada bonus ya cari bonusnya. Kalau enggak ada beli yang murah. Sisanya ditabung untuk beli buku. Di antara kita, sudahkah yang para ibu-ibu ini sudah punya buku fikih wanita belum? Yang sudah alhamdulillah, yang belum ayo tulis buku fikih wanita. Dibaca nanti. Biar enggak tanya-tanya terus. Ustadz saya mau tanya, tanya tuh kalau sudah mentok enggak tahu itu baru tanya. Kalau punya bukunya enak. Amalan-amalan wanita haid. Bolehkah perempuan itu memegang Al-Quran saat datang bulan? Itu baca. Dan suami lebih wajib lagi supaya istrinya tidak banyak tanya kepada orang lain. Baru ketika mentok tidak tahu, suaminya yang bertanya kepada yang tahu ilmu. Ya, karena biar mau membaca. Ya, hari ini masih ada orang yang bingung sholat jenazah. Demi Allah, masih ada yang bingung sholat jenazah. Saya membuktikan sendiri, Bapak Ibu moga ayo sholat jenazah gitu, sholatnya pripun gitu. Ada yang tanya begitu, harus nuntun lagi. Bahkan ada seorang yang usianya sudah menginjak usia 25 tahun, kita tes untuk masuk kamar mandi, belum tahu doa masuk kamar mandi. Untung masih 25 tahun lah, kalau yang sudah 50 tahun, bola-bali mlebu kamar mandi ora tau ndonga pripun. Rugi lagi waktu kita. Ya. Tertipu kita oleh banyak hal-hal yang tertipu. Jadi setan itu Bapak Ibu betul-betul akan menguasai waktu kita dan akan menghabisi waktu kita. Ada enggak yang tahu istilah berut? Berut itu tahu enggak? Ngertos mboten Bapak? Berut, enggak tahu. Berut itu seperti kentut tapi bukan kentut. Kayak habis wudhu misalkan makpret gitu loh. Makpret gitu loh. Maaf, dua dubur yang kayak merapat kemudian krek gitu. Akhirnya kita dibuat ragu, aku ngentut apa ora yo. Setan itu sampai nunggu loh di dalam urusan kayak gitu tuh nunggu. Ayo ragu. Apalagi dalam perkara-perkara yang besar, waktu kita memang dibuat lalai. Jadi usia 60 tahun boleh jadi yang bermanfaat hanya 1 jam. Itu pun belum tentu dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa rugi kita waktu kita. Apa yang tertipu? Nikmat apa yang membuat kita tertipu? Nikmat sehat, nikmat luang. Banyak manusia tertipu dalam 2 hal ini. Sehatnya enggak banyak digunakan. Waktu luangnya banyak terabaikan. Ya, waktu luangnya banyak terabaikan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih sehat. Ya, ada kisah inspiratif. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu ketika beliau memeluk Islam, beliau waktu itu usianya 60 tahun. Dan beliau ketika meninggalnya beliau itu selesai meriwayatkan 5.374 hadis. Itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Memotivasi diri kita. Kemudian Anas bin Malik, ya seorang pelayan Rasulullah SAW sejak beliau usia 10 tahun. Selama beliau membersamai Rasul kurang lebih 20 tahun, beliau mampu meriwayatkan 2.286 hadis. 2.286 hadis. Kemudian ada lagi Abul Hasan Abi bin Abi Jarodah, ya. Sepanjang hidupnya beliau mampu menulis kitab-kitab penting sebanyak 3 almari. Bahkan termasuk kisah Imam Asy-Syafi'i yang tidak ada ruangan lagi, semuanya sudah penuh dengan tulisannya. Apa yang bisa kita tulis? Apa yang bisa kita karyakan? Di saat kita nanti meninggalkan dunia ini ada warisan ilmu, ada warisan yang bisa dikenang oleh anak-anak cucu kita.
Di Ngadirejo itu ada, rumahnya Demangan. Ada satu warisan kitab yang sejak 1910. Saya lihat betul kitabnya itu, kitab gundul. Masya Allah luar biasa. Ada harta karun yang sangat luar biasa. Berarti dulu mbahnya itu betul-betul beli buku. Coba ruang tamu itu kita hiasi banyak dengan buku-buku Bapak Ibu. Kita hiasi banyak dengan buku-buku. Mboten nyun sewu nggih, mboten gelas, piring, napa meleh niku ya. Ini banyak gelas buku gitu. Kita hiasi dengan itu. Supaya apa? Supaya nanti tamu yang hadir itu sambil menunggu, sambil membaca. Dan kitanya sendiri bisa menyempatkan diri untuk membaca. Sebelum nanti datang waktunya kita, datang waktu kontrak kita habis. Innaka la tamutu hatta tastakmila rizqah. Engkau tidak akan mati sebelum rezekinya itu dihabiskan oleh Allah. Ya, kalau sudah rezekinya habis, tidak ada kesempatan lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada rahasia kesehatan. Ya, apa itu? Ada di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Man asbaha minkum mu'afa fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Jadi barang siapa di antara kalian yang masuk pada waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, jadi siapa saja yang di waktu pagi sehat badannya, kemudian aman keluarganya, dia memiliki makanan pokok yang bisa dimakan hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuk dirinya. Tidak ada yang lain. Bagi orang yang beriman, seperti itu sudah cukup. Pagi sehat, keluarganya aman, bisa makan untuk hari itu. Bagi orang mukmin selesai. Sehingga kita akan bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Yang kebutuhan mana? Kadang-kadang kebutuhan ini bisa melebihi. Karena apa? Karena ada keinginan-keinginan yang belum tentu dibutuhkan. Niat belanja mau ke laris. Pokoknya nanti cuma belanja sembako titik. Gitu kan? Nah, lihat kanan kiri, ada baju, ada sepatu, ada sudah tambahan-tambahan. Maunya beli susu putih, tapi ada susu coklat kok baru ya, kok enak ya, masuk sudah. Pemborosan. Waktu sehat pun juga demikian. Ya, sebelum nanti datang sakit. Kalau sudah datang sakit Bapak Ibu, aduh Masya Allah sedihnya luar biasa. Mau wudhu juga enggak bisa, mau apa-apa enggak bisa, mau bertemu dengan sanak saudara enggak bisa, apalagi dengan suasana pandemi yang saat hari ini serba tidak mengenakkan. Kecuali mereka-mereka yang diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup itu hanya pada 3 poros. Jadi kita hidup itu hanya muternya di 3 poros ini. Dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan seseorang idza an'amallah 'alal ibad, ketika seorang hamba itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, syakara, bersyukur. Yang kedua, wa idza tala sabara, kalau dikasih ujian kemudian bersabar. Yang ketiga, wa idza adznaba istaghfara, kemudian berbuat dosa mau beristighfar. 3 hal ini ya. Ini wa hadhil umur ats-tsalatsah, 3 urusan ini terus berporos kepada manusia, dan 3 kunci ini adalah 3 kunci unwanun min sa'adati dunya wal akhirah. Alamat kebahagiaan dunia dan akhirat. Nikmat bersyukur, ada ujian bersabar, ada berbuat dosa beristighfar. Sudah. Ini kunci kebahagiaan. Dan orang ketika muter dalam 3 poros ini, ya, dia akan bisa memahami tentang bagaimana nikmatnya sehat, nikmatnya waktu luang. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis yang berbicara tentang waktu. Tadi sudah kita sebutkan wal asr, ya, demi waktu. Ya, manusia betul-betul, ya, innal insana lafi, inna di situ saja penekanannya sudah betul-betul tekan. Kerugiannya betul-betul luar biasa. Manusia itu sudah rugi. Baru lahir sampai kemudian di usia bayi, di usia balik, sampai sekarang di usia dewasanya ini sudah ada kerugian-kerugian yang sudah didapatkan. Illal ladzina amanu, kecuali memang yang mereka beriman kepada Allah. Cukup dari itu belum, wa amilus shalihat, dan kemudian beramal salih. Ini berbicara tentang waktu ayat ini. Ya. Belum lagi ayat surah Al-Insyirah
ayat terakhir setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkat nama Rasulullah Muhammad SAW, wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab. Ya, fa idza faragta fansab. Kalau kamu kosong, segera diisi. Maksudnya tafsirnya adalah fa idza faragta minal faraid fansab bin nawafil. Kalau sudah selesai mengerjakan yang wajib-wajib, isi yang sunah-sunah. Idza faragta minas shalawatil khams, kalau sudah selesai sholat 5 waktu, fansab bidzikrillah, isi dengan zikir. Jangan habis sholat langsung pergi pelencing gitu, jangan. Zikir dulu. Zikir selesai belum, ada rawatib yang harus dikerjakan. Ada rawatib. Ya. Man sholla itsna asyrata rakaatan fi yaumin. Barang siapa yang sholat dalam satu hari, dia sholat 12 rakaat. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan satu rumah di jannah. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat ba'diyah duhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Atau kalau mau ditambah, hadisnya yang lain menyebutkan 14 rakaat. Berarti ketambahan 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Coba berapa banyak yang rawatibnya diisi. Waduh, tadi sholat fajarnya saja hilang. Datang duhur sudah telat. Mau ba'da duhur segera suruh masuk kantor jam 12:30. Wah, belum sempat. Sudah hilang kita. Rawatibnya hilang, duhanya hilang. Banyak akhirnya waktu-waktu kita yang hilang. Ini. Nah, terus bagaimana agar waktu kita tidak hilang? Kan begitu, sesuai temanya. Waktunya biar tidak hilang bagaimana? Ya ngaji, biar tahu ilmunya, biar tahu mana yang faridoh, biar tahu mana yang nawafil, yang tahu yang wajib-wajib, tahu yang sunnah-sunnah. Dengan mengaji kita tahu mana waktu-waktu yang mustajab. Dengan mengaji kita akan tahu bagaimana cara mengatur waktu. Dengan mengaji kita akan tahu bagaimana sih para ulama mendidik anak-anak mereka, para ulama mengatur waktu-waktu mereka. Apakah mereka tuh sesibuk sekarang ini? Padahal Bapak Ibu, umat yang paling berat ujiannya adalah nanti ketika di akhir zaman, betul-betul berat. Maka ada bekal akhir zaman, betul sekali. Berat sekali ujiannya. Ya, dan kita tidak akan menangi. Wallahu alam bisawab, kita apakah menangi nanti pada zaman anak kita sudah besar-besar sedangkan kita di usia tua. Kalau tidak ada pondasi bekal yang kuat, niscaya anak kita tidak bisa apa-apa. Nah, kerugian waktu. 1, seseorang tidak bisa mengisi waktu luangnya dengan bentuk yang paling sempurna. Paling sempurna tidak bisa. Yang kedua, dia tidak bisa mengisi waktu luangnya dengan amalan-amalan yang paling utama. Yang ketiga, dia mengisinya dengan perkara-perkara yang haram, dengan perkara-perkara yang sia-sia. Ini. Coba nanti dimuhasabahi Bapak Ibu. Kira-kira waktu kita tuh sudah hilang berapa ini? 1 hari ini saja, tadi hari Jumat. Siapa yang sudah berdoa ba'da asar? Gitu aja. Rasulullah SAW setelah bersabda, doa yang paling dikabulkan di antara dikabulkan yang lain adalah habis asar, habis sholat asar. Doanya dikabulkan. Siapa yang sudah selesai membaca surah Al-Kahfi? Ini kan mengisi waktu. Sehingga presentasi kita berurusan dengan dunia, dengan akhiratnya ini seimbang atau malah dilebihkan akhiratnya, begitu. Sehingga bukan termasuk kita orang-orang yang kemudian lebih menyibukkan diri terhadap urusan dunianya, sedangkan akhiratnya kita rendah. Dalam perkara dunia saja kita mati-matian. Kok dengan Allah tidak sih? Sebagaimana dalam perkara iman kita kepada Allah, kita lebih beriman kepada manusia. Coba seorang pasien yang dinasihati oleh seorang dokter, kira-kira mau enggak pasien itu mendengarkan dokter? Pasti mau. Nanti minum obat ya biar sembuh. Nggih, enggak boleh makan ini, enggak boleh makan ini. Nggih. Tapi bagaimana dengan Allah perintahkan? Apakah sebegitu imannya kita sebagaimana kita dengan manusia? Harusnya lebih. Tapi tidak. Ya, tapi tidak. Waktunya habis. Ibu bapak yang dirahmati Allah, waktu itu adalah modal. Dan waktu itu cepat sekali. Waktu itu cepat sekali. Orang mati itu ada 3 hal yang tidak diketahui. 1, waktunya. 2, tempatnya. 3, caranya.
Di mana kita mati kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Kapan matinya kita juga enggak tahu. Kita matinya dalam kapan kita enggak tahu. Kemudian dengan cara apa kita juga tidak tahu Allah mematikan kita. Makanya tadi Ustaz Teguh mengatakan yang soleh ya kena, yang enggak soleh ya kena. Yang soleh enggak kena, yang enggak soleh ya enggak kena. Sama-sama. Kita karena enggak tahu. Ya, boleh jadi yang bicara di depan ini tiba-tiba besok langsung diisolasi. Boleh jadi karena ini masuk nanti langsung kena gugus Covid. Wah, kayak suwondo bareng isi pengajian, langsung swab. Bisa jadi. Nah, saking akhirnya ketika swab sudah dari kondisi sehat, akhirnya psikisnya masuk. Waduh, keluargaku dijauhi, aku dijauhi, stres. Tambah komorbid, penyakit pendamping. Sehingga ketika kami seminar bersama para dokter nasional itu, kematian COVID 100% itu sedikit. Paling 30-40%, 60-70%-nya kematiannya karena psikis, karena komorbid. Nih. Bagi orang-orang yang pandai mengatur waktu, indah. Saya menulis buku. Ya, buku saku saya sudah jadi, insya Allah buku sakunya. Apa? Pandai mengatur waktu di masa pandemi. Ada waktu-waktu amalan-amalan di saat pandemi itu ada. Betapa orang tidak senang coba. Makanya tadi, dalam keadaan apapun bersyukur dan bersabar. Wah, saya kok dikarantina nih, enggak apa-apa. Akhirnya enggak kerja kok. Ya kan? Tiba-tiba datang makanan kan? Itu yang sampai Ustadz alhamdulillah ya kemarin ketika saya dikarantina tuh nasi, lauk, roti, sembako itu sudah pating cerendel di pagar-pagar itu. Masya Allah, Allah memberikan nikmat ya. Bagi yang diberikan nikmat, bagi yang tidak, boleh jadi akan dibuli oleh masyarakatnya. Sekali lagi, bagaimana kedekatan kita kepada Allah, cara itulah Allah nanti akan membalasnya. Ya, ini. Kun lillahi ma yuridu, takun laka fauqa ma turid. Ikuti saja apa maunya Allah. Kamu akan diberi oleh Allah di atas lebih dari apa yang kamu inginkan. Ikuti saja mainnya Allah. Masa karantina bagaimana? Pandemi bagaimana kita cara memanfaatkan waktu? Ya karena sholatnya sudah tidak di masjid, misalkan karena kamu sudah terpapar gitu kan, baik reaktif, ya, suspek ataupun kemudian positif, sudah tidak boleh ke masjid. Ya sudah, berarti sholatnya di rumah bersama keluarga. Anak-anak karena tidak sekolah di sekolahan, sekolahnya daring, yuk sekarang ngaji sama abi, sama umi, ya. Kalau tidak panggil ustadznya, suruh daring, ya, diajari. Waktunya, insya Allah kalau bapak ibu dikarantina betul selama 14 hari betul, juz 30, 29, 28 selesai kok. Itu kalau nggak dipaksa, nggak mau, yaudah dipaksa saja, besok di swab semuanya, baru nanti mau, ya langsung gitu. 3 juz selesai, memanfaatkan di waktu luang supaya tidak hilang. Dan ketahuilah Bapak Ibu bahwa waktu itu tidak akan pernah kembali. Innalillahi haqqan bin nahar la yaqbaluhu bil lail walillahi haqqun bil lail la yaqbaluhu bin nahar. Sesungguhnya Allah memiliki hak pada waktu siang dan Allah tidak akan menerima di waktu malam. Dan Allah juga memiliki hak pada waktu malam, Dia tidak akan menerima di waktu siang. Ya, sholat duhur ketinggalan, nggih pun ya Allah tak gantos mengke jam 11 setengah kali welas dalu, enggak bisa, hilang sudah waktu duhur. Ya, waktu duha jam 9, jam 10 sudah enggak melaksanakan, nggih mengke kula gantos ya Allah jam 9 kula qodho ya Allah, enggak ada sholat begitu. Yang hilang sudah hilang. Ya bena Adam, innama anta ayyam, wahai anak Adam, sesungguhnya kamu itu bilangan dari hari-hari. Ya, idza dzahaba yaumuka dzahaba ba'dah. Kalau sudah harimu hilang, ya udah hilang, tinggal mengganti. Makanya setiap bangun tidur kita diajarkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Saya baca dalam syarahnya doa ini, dalam keterangan doa ini luar biasa. Siapa yang bangun kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana, berarti Allah masih memberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan karena kemarin belum sempat dilakukan. Yang kedua, Allah memberikan kesempatan untuk berbuat baik karena kemarin berbuat salah. Bagi orang yang sehari ini, besok atau tidak bangun lagi alias meninggal, innalillahi, berarti Allah sudah menyelesaikan urusannya itu. Tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki. Waktunya hilang. Yang ada bagi mereka orang-orang yang habis waktunya dengan dosa-dosa dan dosa, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, celakalah aku, ya, hidupkan aku 1 hari saja
Saya akan bersedekah dan aku janji akan jadi orang salih. Tapi sayang, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di dalam tafsirnya Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir ini menulis perkataan Ibnu Abbas tentang ayat ini. Apa itu? Seandainya dia dihidupkan lagi, dikasih kesempatan lagi, dia tidak akan bisa beramal soleh, tetap beramal salah, karena kebiasaannya beramal salah. Tuh. Jadi manusia itu penipu juga. Allah Maha tahu, makanya nggak dihidupkan lagi. Nah, sebelum hari penyesalan itu tiba, wal waktu anfas ma'ana itu bihifdzih wa ara wassalama alaika yudayya. Waktu itu adalah perkara paling mahal yang perlu engkau perhatikan dan untuk dijaga. Ya, tetapi ya, ini salah seorang penyair mengatakan, aku melihat paling mudah untuk disia-siakan. Jadi waktu itu sebenarnya paling mahal, tapi paling murah untuk disia-siakan. Yang sudah, akhirnya sudah habis waktunya. Muhasabah lagi. Yang sudah punya target waktu umroh siapa? Yang punya target waktu haji siapa? Yang sudah punya target tulis di lemari itu. Wallahi Bapak Ibu, kalau jenengan masuk ke kamar saya, semoga tidak masuk ya. Itu bertuliskan itu. Yang di sini ada ada gambar Ka'bah, yang di sini ada gambar Madinah, yang di sini ada gambar ada gambar rumah, yang di sini ada gambar mobil begitu. Jadi setiap masuk kamar, keluar kamar itu selalu berdoa, ya Allah, semoga bisa ke Mekah, ya Allah, semoga bisa ke Madinah untuk anak yang bisa sekolah ke sana, ya Allah, semoga cepat punya rumah, ya Allah, semoga cepat punya. Ini cara-cara seperti ini Ustadz Umar yang ngajari Bapak Ibu. Oke, jazakallah. Ini tutupnya berapa menit lagi? Berapa menit lagi Ustadz? Kholas? Oh ya, 5 menit lagi. Baik. Yang ngajari beliau, ya, beliau luar biasa ketika mengajari. Udah doa saja Ustadz. Waktunya dihabiskan aja untuk Allah. Allah akan memberi untuk kamu. Betul Bapak Ibu, ini cerita sedikit ya. Pandai-pandai saja kita meluangkan waktu. Dan semoga cerita ini tidak bagian dari riya, wallahi demi Allah dan astagfirullah. Semoga tidak bagian dari riya, tapi semoga Bapak Ibu termotivasi dengan ini. Apapun yang kita lakukan untuk Allah, pasti Allah akan beri. Ya. Maka waktu itu saya nelpon sama Ustadz Umar, Ustadz, ini saya dikasih tiba-tiba di WA, di SMS, waktu itu belum ada WA, di SMS ada ada yang SMS, Ustadz pokoknya ini ada uang 30 juta, 35 waktu itu, 35 juta silakan untuk berangkat haji. Saya kaget. Waktu itu saya mau ngisi pengajian haji di Weleri. Sampai di Pasar Candiroto, di depan Pasar Candiroto, depan Polsek itu saya berdiri, motor saya berdirikan lah motor itu, kemudian saya berdoa itu, betul saya berdoa di depan Polsek itu, ya Allah, saya mau ngisi jamaah haji ya Allah, tapi saya itu tidak pernah haji, saya malu ya Allah, jadi saya mau ngisi jamaah haji tapi saya belum pernah haji. Kemudian setelah itu sampai di Weleri, motor saya parkir di masjid karena pengajian hajinya di masjid, SMS masuk, SMS-nya itu, Ustadz ada uang 35 juta, saya sudah bernadar untuk Ustadz untuk pergi haji. Saya konsultasi sama Ustadz Umar Fakiuddin, Ustadz ini ada WA seperti ini, ada SMS seperti ini, bagaimana baiknya? Coba izin sama beliau, boleh nggak untuk umroh? Sing penting wis tahun dulu Mekah dhisik, gitu kata beliau. Ya sudah, akhirnya saya minta izin sama beliau dan alhamdulillah diizinkan. Saya minta lagi sama Allah. Pokoknya waktunya untuk itu. Ya Allah, saya belum punya rumah ya Allah. Allahumma inni as'aluka maskanan wasi'an wa markaban sholihah. Saya belum punya rumah ya Allah, berikanlah rumah yang luas. Saya belum punya mobil ya Allah, berikanlah mobil yang baik. Allah ya Allah, Masya Allah. Jadi ada salah satu jamaah itu penasaran, tanya sama Pak Leknya, kayak Ustadz Ondo kayak dalamnya pun dito. Oh Ustadz Ondo itu belum punya rumah. Memang saya belum punya rumah. Nah, tinggalnya di mana? Di Masjid Al-Furqon, di bawah Masjid Al-Furqon di pasar gitu. Kemudian beliau mengatakan ya sudah, itu ada tanah di belakang di daerah Candiroto, ya ada tanah, sudahlah suruh ngambil berapa meter terserah gitu. Allahu Akbar. Saya lagi-lagi konsultasi sama Ustadz Umar, Ustadz kok kayak gini terus ya, kamu itu dikasih mudah kok maunya yang sulit. Ya Ustadz, saya itu berdoa sama Allah itu dapat rezeki itu kalau udah habis kerja, terus dagangannya laris, maunya seperti itu. Sombong sekali kamu, dikasih yang mudah kok malah minta yang sulit gitu. Ternyata Bapak Ibu, wallahi kun lillahi ma yurid takun laka fawqa ma turid. Tulisan ini bukan hadis, bukan ayat. Tulisan ini saya dapatkan di tembok Palestina.
tembok Palestina ada yang bertuliskan, ikuti saja apa maunya Allah. Kamu akan diberi apa yang kamu inginkan, lebih dari apa yang kamu inginkan. Betul. Rasulullah bisa Isra Mi'raj setelah beliau banyak berdakwah kepada Allah. Ketika waktu kita berikan banyak untuk Allah, maka perkara dunia itu kecil, yang menyelesaikan hanya Allah. Wa may yatawakkal fahuwa hasbuh, innallaha balighu amri. Kalau sudah bertawakal kepada Allah, dari perkara-perkara akhirat kita tawakalkan, perkara dunia kita tawakalkan, sudah semuanya adalah urusan Allah. Maka sekali lagi sebagai penutup, marilah kita betul-betul, nah ini sudah tutup ini ya, pas ini. Jadi marilah waktu yang ada ini dan waktu masa pandemi ini, sungguh demi Allah banyak waktu kosong, jangan banyak dimubadirkan ya, jangan banyak waktu di HP hanya untuk status, menghabiskan waktu untuk komen-komen, menghabiskan waktu untuk pancingan-pancingan yang provokatif. Tidak usah, manfaatkan alat komunikasi dengan sebaik-baiknya. Atur waktu sebisa mungkin, semanfaat mungkin. Mumpung anak-anak juga belum sekolah di sekolahan, kecuali di pesantren ya, yuk kita habiskan waktu dengan anak dengan banyak membaca Al-Quran, membaca kitab. Seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebenarnya di slide saya juga masih banyak, namun waktu yang sudah selesai ya, semoga pada kesempatan yang lain Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan syakir hamdan wa ni'amahu wa yukaffir mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu billahi ta'ala min aqwali al-nar. Allahumma shrah sudurana wa tajawwaz sayyi'atina wa hab lana fadlan anbiya wal mursalin wa hab lana fadlan as-salih salih. Allahumma 'ishna 'aisha as-su'ada wa akhirna mawta syuhada wa adkhilna fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shfina ya Allah, ya Allah sehatkanlah kami, wafaqna ya Allah, jagalah kami ya Allah min fitnati corona, min fitnati corona, min fitnati corona. Allahumma shfina wafaqna min fitnati corona. Sehatkanlah kami semuanya ya Allah, jagalah kami semuanya ya Allah, sehatkan kami dan jagalah keluarga kami min fitnati corona, dari ujian corona ini. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Demikian apa yang kami sampaikan, banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum